Dunia membenci kamu, tetapi aku mengasihi kamu. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Dan dalam ayat 19 dijelaskan bahwa kita bukan dari dunia ini, sebab Tuhan telah memilih kita keluar dari dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah hidup sebagai pengikut Kristus. Ada saat-saat ketika nilai yang kita pegang tidak sejalan dengan arus dunia. Ketika kita memilih jujur, orang lain memilih jalan pintas. Ketika kita memilih hidup benar, dunia menganggap kita aneh. Ketika kita menolak kompromi, kita bisa ditolak. Yesus tidak pernah menyembunyikan kenyataan ini. Ia berkata bahwa dunia bisa membenci. Dunia menolak terang karena perbuatannya gelap. Dunia tidak nyaman dengan kebenaran karena kebenaran menyingkapkan dosa. Namun di tengah kenyataan itu, ada satu kalimat yang menguatkan, "Aku mengasihi kamu." Penolakan dunia tidak pernah mengurangi kasih Tuhan. Kebencian manusia tidak pernah membatalkan pilihan Tuhan atas hidup kita. Bahkan sebelum dunia mengenal kita, Tuhan sudah mengasihi kita. Kadang yang paling menyakitkan bukanlah kebencian orang jauh, tetapi penolakan dari orang yang dekat. Dalam keluarga, mungkin ada yang belum mengerti iman kita. Dalam pekerjaan, mungkin ada tekanan untuk mengikuti arus. Dalam pergaulan, mungkin ada ejekan karena kita mempertahankan prinsip. Yesus sendiri mengalami semuanya. Ia ditolak oleh banyak orang. Ia difitnah. Ia dikhianati. Namun ia tetap berjalan dalam ketaatan kepada Bapa. Mengapa? Karena ia tahu identitasnya tidak ditentukan oleh penilaian manusia, tetapi oleh kasih Bapa. Begitu juga dengan kita. Identitas kita tidak ditentukan oleh komentar orang lain. Nilai kita tidak ditentukan oleh penerimaan dunia. Kita berharga karena Tuhan mengasihi kita. Ketika kita sungguh menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, hati kita tidak mudah goyah. Kita tidak lagi haus akan pengakuan manusia. Kita tidak lagi hancur oleh kritik. Kita tetap berdiri karena akar kita tertanam dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan bukan kasih yang rapuh. Ia bukan kasih yang berubah ketika kita gagal. Bahkan saat kita jatuh, Tuhan tetap mengasihi dan menuntun kita untuk bangkit. Itulah kasih yang menjadi kekuatan kita saat dunia menekan. Saudara-saudara, dunia bisa berubah-ubah. Hari ini memuji, besok mencela. Hari ini menerima, besok menolak. Tetapi kasih Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Mungkin saat ini ada yang merasa sendirian dalam iman. Ada yang merasa tidak dipahami. Ada yang lelah mempertahankan kebenaran. Dengarlah suara Tuhan. Dunia boleh membenci, tetapi aku mengasihi kamu. Kasih itu cukup. Kasih itu yang menguatkan langkah kita. Kasih itu yang memberi keberanian untuk tetap hidup benar. Kasih itu yang memampukan kita mengasihi kembali, bahkan kepada mereka yang menolak kita. Jangan biarkan kebencian dunia membuat hati kita menjadi pahit. Jangan biarkan tekanan membuat kita meninggalkan iman. Sebaliknya, biarlah kasih Tuhan memenuhi hati kita sehingga kita tetap menjadi terang di tengah kegelapan. Jika dunia melihat perbedaan dalam hidup kita, biarlah itu karena kasih Kristus nyata dalam tindakan kita. Saat kita membalas kebencian dengan kebaikan, dunia melihat sesuatu yang berbeda. Saat kita tetap sabar dalam tekanan, dunia melihat kekuatan yang bukan berasal dari diri kita sendiri. Hari ini, mari kita berdiri teguh. Bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kasih. Karena walaupun dunia membenci, Tuhan mengasihi. Dan kasih-Nya cukup untuk menolong kita bertahan, tetap setia, dan tetap memuliakan Dia dalam segala keadaan. Amin.